Good morning, selamat pagi geng duet. Selamat datang kembali di siaran pagi bersama saya Dave Hendrik. Sudah jam 7 hari ini, hari Jumat. Mari kita tuntaskan minggu ini bersama-sama 1 jam kebersamaan kita. Streaming secara langsung di account Dave Iwet siaran pagi, duet_Dave Iwet. Jadi semua social media duet itu namanya duet_Dave Iwet. Teman-teman bisa cari di TikTok, teman-teman bisa cari di Instagram, dan juga teman-teman bisa cari di Spotify. Jadi semua siaran tunda bisa teman-teman tonton di situ. Semua podcast kita ada Duet With, ada Just Duet, teman-teman bisa tonton di situ. Selain tentunya kanal YouTube kita duet_Dave Iwet. Tolong di subscribe, tolong di support, nyalakan loncengnya. Untuk yang Spotify jangan lupa ada rate-nya, bantu rate supaya account-account kita dapat bertumbuh ya. Juga ada beberapa account re-uploader tuh di YouTube yang teman-teman bisa nikmati. Ada Pusaka 9, ada Indonesia Meracau ya. Jadi teman-teman punya banyak opsi kalau ketinggalan live streaming di TikTok kita, karena aku suka dapat message gitu ya teman-teman. Rata-rata kalau live streaming pagi-pagi tuh nggak keburu, nggak ke Uber gitu, jadi nontonnya malam ya. Kalau udah selesai kerja, kalau udah sampai di rumah, kalau lagi winding down, abis pulang kerja ya toh. Sekarang coba kita sapa dulu teman-teman. Ada Joy yang lagi di Perth. Selamat pagi untuk Perth. Selamat pagi Sidoarjo. Dinda katanya makannya sambil nonton duet itu sambil makan siang. Ada yang dari Penang, ada yang dari Manado, Serang, Cibubur. Hai, selamat pagi Bali. Hai Sachi. Leo tapi Virgo lagi di Medan. Rembang, Jawa Tengah. Good morning. Ciracas. Gelasnya maknya Salfok. Iya, ini tuh merchandise kita. Nanti kita info ya kalau udah waktunya pemesanan lagi. Surabaya, Kalimalang juga teman-teman. Pokoknya selama kita menikmati Dave Iwet siaran pagi, jangan lupa di tap 1 million tap, dan juga di share konten kita tuh ada tombol share ya ke teman-teman buat yang di Depok, di Jogja, semuanya deh. Juga gabung fans club kita. Hai Lila, good morning. Also, teman-teman punya kegiatan apa tanggal 14 Februari nanti? Yang sedang tidak punya kegiatan di Jakarta, di Sahid, tanggal 14 duet bikin event offline lagi, namanya State of Mind. Nah, event yang ini kapasitasnya lebih besar dari event kita yang terakhir. Jadi terbuka luas bagi kesempatan teman-teman untuk bergabung. Yuk kita lewatkan hari bersama-sama dari pagi sampai siang. Judulnya State of Mind. Nanti akan kita drop info pembelian tiketnya. Ikut ya, Piko. Yes, ajak teman-temannya ya. Tamunya banyak banget, gak cuma satu. Bahasannya the hard truth we learn in life. Oh ya, kan sama seperti topik-topik obrolan duet kalau siaran ya. Kita tuh ada yang bilang duet itu motonya nggak penting tapi berpengaruh. Yang kita omongin mungkin terdengar remeh-temeh, tapi kita bisa dapat belajar sama-sama dari cerita dan topik-topik yang kita bagi sama-sama. Tanggal 14 Februari nanti pun demikian. Bantu doa, bantu support agar eventnya berjalan baik dan lancar. Ini adalah event besar pertama duet. Saya minta bantuan teman-teman untuk doakan agar lancar, agar semua pihak yang terlibat dan bekerja in putting this event together. Tuhan tumpang tangan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jadikan berkat agar semua kerja keras kita dapat membawa manfaat ya untuk komunitas kita ya toh. We have been preparing this event selama 1 tahun lebih. Hopefully akan menjadi event yang beneficial untuk teman-teman sekalian. Oh yes, so Iwet is here. Aduh, ganjal. Halo, selamat pagi. Pagi, hai, apa kabar? Habis cerita apa tuh soal event-event tadi aku denger? Iya, aku udah mulai kasih teaser nih buat geng duet untuk bergabung di event besar kita 14 Februari nanti, Kak Iwet. Oh gitu, kamu ceritanya gimana tuh tadi kalau boleh tahu?
Nonton aja nanti di siaran tundanya di Spotify. Udah follow belum Spotify _Deviwet. Oh gitu. Selamat pagi Bagus buat ya. teman-teman di Menara BCA. Good morning. Mana? Ada. Ada yang nyapa. Ada dong. Ya kali gua halu gua baca. Cubit ya lu ya. Lampung. Selamat pagi Gania di Lampung. Mas Genit Iwet banget. Apa? jadi gabung sama Blackpink gak katanya? Mau syuting di kota tua ya Say. Lisa Blackpink ya Say. Oh, kok gue gabung sama Blackpink, gimana ceritanya? Kan kamu pakai black, aku pink. Oh, gitu ceritanya. Ya. Dingin banget hari ini, ya ampun. Hujan dari semalam. Iya, bahaya yang gini-gini. Udahlah perasaan dingin, udara dingin. Aku takut aku beku abis ini. Ya. Kenapa kok marah gitu kayaknya? Kok nesu? Kok kayaknya kesel gitu? Kenapa? Enggak ada nesu-nesu, enggak ada marah-marah. Enggak ada. Aku tuh sebenarnya termasuk orang yang sangat suka hujan. Jadi kalau Jakarta hujan tuh sebenarnya gue suka karena cuacanya dingin, adem, dan kan jadi sendu mellow gitu ya. Tapi beberapa hari ini kalau hujan gue tuh selalu bilang sama teman-teman gue, aduh semoga hujannya nggak lama ya, semoga hujannya nggak lama. Karena kasihan yang banjir. Oh gitu, iya benar. Kemarin tuh lumayan kacau loh jalanan karena banjir. Jadi banyak beberapa titik di Jakarta yang ternyata lumpuh, termasuk daerah kantor aku. Daerah kantor aku tuh yang kemarin viral di sosial media, Daan Mojet ya. Daan Mojet tuh banjir. Ya, banjir Daan Mojet ya. Daan Mojet tuh banjir loh. Gitu. Iya. Dan sebenarnya kan pemerintah tuh udah rilis statement ya kalau untuk seminggu dengan alasan cuaca ekstrim tuh sebetulnya banyak dianjurkan untuk work from home dan juga pelajaran jarak jauh PJJ. Mau komentar aja. Anjuran hanyalah anjuran, Bapak. Ya. Banyak yang nggak bisa dilakukan. Benar, pada kenyataannya tuh banyak yang harus diselesaikan, Bapak. Kalau sampai kemudian cuaca ini menghalangi perjalanan bisnis, berat juga, ya. Lirih ya. Lirih, kayaknya tuh pingin bilang, Bapak, nggak semua tuh uangnya datang dari langit, Bapak. Apakah langit hari ini akan memberi rezeki? Benar, ya. Walaupun kita yakin bahwa Tuhan tidak akan memberikan rezeki yang tertukar, ya. Karena kadang di dalam kehidupan yang normal tuh Pak, langit memberi dan kadang-kadang langit mengambil Pak. Benar, Bapak. Dalam hal ini dengan cuaca ekstrim, langit mengambil kesempatan kami untuk mengais rezeki Bapak. Betul Bapak. Kayak kemarin gitu ya Pak ya. Saya tuh udah mikir, ini masih aman nggak sih meeting offline nih ya? Tapi gimana Pak? Tetap harus Pak. Meeting offline. Ya kan? Iya, tetap harus, nggak bisa. Lu durasi fokus lu bertahan meeting offline tuh berapa lama? Nggak bisa gitu juga Mas Dev. Salah. Meeting online kan banyak tuh ya oke, mungkin gak jadi ya udahlah kalau lu makan kalau seumur hidup ya. Jadi kalau mau dibahas tentang fokus normal gitu, lu kan gak gitu Mas Dev mainnya kalau meeting ya udah gak jadi. Kalau diskusi di X tuh kan, aduh kalau meeting online tuh paling betah cuman sejam tuh udah nggak fokus gitu. Tapi kalau lu kan beda ya, Ya tergantung juga topiknya apa yang lagi dibahas. Kalau misalnya memang topiknya lumayan panjang, itu ya mau nggak mau, walaupun mungkin kayak jujur, ini mah jujur ya, supaya nggak terus kemudian jadi kesannya kayak gue tuh yang paling-paling gitu ya. Ada loss-lossnya tuh ada yang momen gue terus kemudian ngecek apa lagi, gue ngeliat sosmed gue apa, itu ada, tapi abis itu harus balik lagi gitu.
kurang lebih. Iya, in my experience kalau gue tuh meeting online, gue tuh cuman fokus gue tuh sejam lah. Lepas dari sejam tuh biasanya gue udah mulai kemana-mana sih perhatian gue. Iya, betul sekali. Itu sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang ya gitu. Kalau ada banyak yang harus dibahas, jadi susah untuk tidak fokus. Jadi dipaksa. Gitu, Mas Dev. Ada mungkin yang ingin ditambahkan dari Mas Iwat untuk ajakan event kita 14 Februari nanti? Nggak ada. Kalau gue cuma bilang nabung aja. Karena agak spesial event kita nanti. Spesial dalam artian adalah productionnya kita buat lebih serius. Lalu kemudian bintang tamunya juga atau narasumbernya juga no play-play. Ya, jadi kita benar-benar berusaha sekali untuk membawa bintang tamu narasumber yang sangat berkualitas sekali. Dan kita juga mau cerita soal ini sebenarnya berangkat dari obrolannya Hana dan teman-teman. Ya, jadi kita mau bahas, tadi udah dibilang kasih sama Dave ya, the hard truth about adulthood. Ya, bener kan? Adulthood, bener gak sih? Ya, bahkan ada pembicara kita yang datang dari New York, ada, ya, terus mereka akan bercerita, jadi bentuknya nanti bukan talk show, bentuknya kayak mereka akan sharing satu-satu. Terus ada juga nanti yang mewakili Gen Z banget, nget. Mereka cerita soal adulthood, mereka cerita soal hal-hal yang membuat mereka terkejut begitu ternyata masuk ke usia dewasa. Terus kemudian ada satu yang juga ini udah menjadi tokoh nasional menurut gue. Jadi geger, ini mah geger. Dan kayaknya keinginan lo untuk tampil di Bundaran HI akan terlaksana. What do you mean? Diralat sama Ripin. Emang udah Pin ya, udah jangan gue yang ralat. Kalau gue yang ralat tuh jadinya salah ya. Iya. Ripin aja, gue mah diem aja. Kata Emang Ripin bilang ya, apa? Sebenarnya temanya sih the hard truth that grows you. Tapi adulthood boleh lah, sama lah ya. Jadi topik kita tuh adalah the hard truth we learn, our narasumber learn that grows them in life. Dan karena kita yakin penggalan cerita kehidupan hard truth yang mereka pelajari di dalam hidup that grows them bisa menjadi mutiara kebijaksanaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mutiara kebijaksanaan nggak tuh? Ikan Natasha nggak tuh gue dalam rangkai atas? Iya. Hall of wisdom. Iya. TBL ya. Takut banget dong. Terus nanti pengumumannya akan ada di Bundaran HI juga. Lo awas ya, ampe nggak lo bikin konten di depan muka lo segede ini anjing nanti. Udah boleh di spill nggak? Enggak ya, mohon bantuan deh nih geng duet ya. Permintaan Mas Dev dikabulkan sama Ripin. Tuh. Aduh, Tuhan tuh baik ya. Awal tahun ini gue pernah ngucap di hadapan geng duet kalau gue pengen ngelihat muka gue ada di Bundaran HI. Gue udah gak pengen ngelihat muka gue ada di billboard mall. Gue pengennya langsung nembak gue pengen lihat muka duet ada di Bundaran HI. God works in a mysterious way. Iya, itu akan hadir 14 Februari. Nabung guys, nabung, ditahan belanjanya. Gue bener-bener dah tahan. Ada yang nanya gini, di ballroom dong kak, jadi kapasitasnya luas. Boleh di-spill nggak sih kapasitas undangan kita berapa banyak? Nggak usah, tapi ballroom. Oke, ini luas. Jadi bantu doa dan bantu support biar Tuhan kirimkan orang-orang untuk mengisi dan mendapatkan manfaat dari event kita. 14 Februari. Iya, lo udah dibikinin baru nih ini lo apa namanya positioning lo sama BBK, B by K, MC Wedding Top Tier Prasejahtera on top tuh. Ya. Penuh paradoks ya. Positioning lo tuh penuh paradoks. Top tier prasejahtera on top tuh kayak
Hah? Gimana? Semacam kurva kenaikan emas ya saya. Bener kayak Jus. Iya, bener. Ya, gitu. Jadi nanti kalau wajahnya duet sudah muncul di Megatron di Bundaran HI, tolong foto, bikin konten semua, share your moment with us gitu ya. Rasa bangga, rasa bahagia ini supaya yang lain juga tahu, termasuk juga klien-klien kami gitu, dan juga calon-calon klien gitu, bahwa ini tuh bener loh adanya, ini tuh nyata loh, bukan cuma main-main loh. Bahwa kerja keras kita ini pakai keringat loh ini. Iya loh. Nggak cuma modal internetnya, Enggak loh. TikTok aja loh ini. Enggak loh. Ini Ini kalau tuh ada ini tuh ada usaha loh. Ada loh, ada. Ini tuh pakai keringat loh ngerjainnya loh. Jadi kalau ditanya Iya duit, loh. perlu duit buat apa? Kira-kira buat apa perlu duit buat jalanin kerjaan ini loh? Ini kayaknya ya udah semenjak tahun baru nih banyak penonton baru ya, kita thank you banget, welcome guys. Ini adalah duet Dave Iwet siaran pagi live di TikTok yang teman-teman saksikan ya. Kita siaran dari Senin sampai Jumat, teman-teman juga bisa Betul. nikmati konten-konten kita di Spotify sama di YouTube, kita punya podcast. Ngapain berdua orang ini? Kita nih mantan penyiar radio dan kita suka bercerita, kita membagi pengalaman hidup. Nah, kalau mau komentar, saling bertegur sapa, berkenalan, bangun network, boleh aja. Mau Boleh. rekam terus lu mau share di Clipper, boleh. Topik apa yang diomongin? Ya, memang nggak penting tapi katanya berpengaruh, tapi dijaga sopan santunnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nanya, iki lanang apa wedok? Tak kandani yo sampean yo. Nek iki kuwi jenenge bekantan, betina ngakune jantan ngono lho. Ya, aja ditakok-takok meneh to. Sampean ki lho ora ngerti wae lho. Pernah ndelok bekantan ora sampean. Lah iki lah. Kenes ya. Ini Leres sampean. jatuhnya Mbak Meh piye, Nunung meh piye? ya. Meh piye? Hah? Aduh Tuhan. Tapi I cannot wait untuk 14 Februari ini karena tim udah betul-betul luar biasa sekali usahanya. Mereka kayak udah sampai gini, jangan fokus terlalu di situ, boleh ngerjain yang lain juga nggak? Gue sih cuman gini ya, gue tuh cuman tepuk tangan lah gitu ya sama tim kecil kita yang Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dan daya konsentrasi. I appreciate all the hard works. Kemarin gue juga syuting Brunch with Dave, terus gue ngeliat tim Bazar itu kan juga tim kecil yang solid gitu ya. Aduh pekerjaannya banyak banget gitu. Terus gue sempat ngobrol sama narasumber gue. Kemarin tuh kita Chinese New Year special. Terus pasti ada satu narasumber Feng Shui gitu ya. Tentulah pertanyaan gue, terus dia kasih gue kado ini, Wet. Baik banget ya Allah. Bernadette Bijou namanya. Dia bilang batu ini bagus untuk throat chakra karena gue katanya kan kerjaannya komunikasi. Oke. Terus pertanyaan gue kan pasti standar lah ya. Gimana tahun 2026? Is it going to be any better? Oh my God. Iya gak sih? Nanti gue akan ngelanjutin karena kemarin gue juga di Pacific Place melihat. Oke, lo duluan. Iya, terus aduh Mas Dev, kenapa kok nanyanya gitu? Ya well gitu. Karena gue tuh belakangan gue terpapar sebuah konten Iwet yang membahas mengenai high functioning depression. Jadi orang-orang yang sebenarnya depresi tapi masih bisa berfungsi di dalam kehidupan normal. Jadi mereka masih bisa kerja, mereka masih bisa berinteraksi mungkin ya ini general ya, masih bisa high functioning lah in life gitu. Terus gue nonton kontennya tuh dari therapy to the point di TikTok. Gue tuh gini, wow, I think I see that in many of my friends lately gitu ya. Namely, specifically tuh pasca COVID gitu. Dibahas di kontennya itu dulu. Gue bahas tanda-tandanya udah Akika catat.
7 dibahas sama si psikolog ini, 7 tanda high functioning depression. Yang pertama itu, yang nomor 7 itu, you wear the mask. Dari luar tuh kelihatannya lo baik-baik aja. Ketika di kantor, bekerja, bersosialisasi, lo kayaknya baik-baik aja. Tapi begitu lo sendirian, dan inside lo, everything crumbles apart. So you wear the mask. 2 itu endless exhaustion. Yang lo rasain selalu tuh tiap hari, tiap saat lo merasa kelelahan aja, Web. Saat momen happy, momen bahagia, momen tidur, momen bekerja apa, endless exhaustion. And you have a numbing habit. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang lo lakukan yang sifatnya itu untuk mematikan rasa lo. Endless scrolling, or some of you mungkin midnight shopping, looking at contents yang sebenarnya lo nggak nikmati tapi lo tonton, you know, atau mungkin porn site or stuff like that, numbing habit gitu. Lu nonton film streaming tapi filmnya juga nggak lu nikmati, ceritanya nggak ada yang masuk gitu. Nomor 4, small irritation become major trigger. Hal-hal kecil yang kayak terlambat terima email reply dari atas, dari bawahan lo, itu kan hal kecil mungkin yang biasanya lo, ya mungkin dia juga lagi sibuk, atau mungkin office boy lo salah bikinin kopi lo, itu kan small things ya, jadi major trigger, itu tanda tuh. 3, persistent self-criticism, you are endlessly criticizing yourself, jadi diri lo nggak pernah sempurna gitu, nggak pernah ada yang benar, nggak pernah ada yang baik, nggak pernah ada yang bagus, nggak pernah ada yang lost pleasure, hal-hal kecil yang biasanya memberikan kebahagiaan di dalam hidup lo. Mungkin lo selama ini senang main di taman, ngelihat pohon. Sekarang lo lakukan itu, it doesn't give me any pleasure at all. Atau lo tadinya senang makan es krim atau makan coklat, gitu, that jolt of happiness for 1 second. Sekarang udah enggak lo. Biasanya lo senang kongko-kongko sama teman-teman lo, ketawa-ketawa. Kok sekarang enggak ya gitu, loss of pleasure. Dan yang pertama adalah ini yang paling bahaya, social isolation. Lo mulai merasa terlalu melelahkan ya buat gue to put extra effort bersosialisasi, even to your close friends. Gak usah bersosialisasi, ada undangan karaoke yuk sama teman-teman kantor lo, biasanya lo happy lo nyanyi-nyanyi gitu sama teman-teman kantor. Enggak deh, gue lebih memilih di rumah. Itu katanya tahap yang paling major ya, self-isolation. 7-7-nya gue pernah tuh. Oh really? Ya. Poin pertama udah gue lakuin banget. Wear the mask. Oh bukan, yang tadi nomor 1 itu menarik diri dari keluarga dan juga teman. Isolation, social isolation. Oh my. Gue kalau misalnya ada yang pernah mengalami 7 hal tadi ya yang disebutin sama Dave yang kemudian menjadi tanda-tanda dari high functional depression, saran gue cuma satu, jangan cuma terus kemudian liburan, terus kemudian belanja, merawat diri segala macam. Menurut gue adalah seek for help. That's it. Karena yes, liburan mungkin membantu, tapi dia tidak menyelesaikan. Yes, merawat diri dengan misalnya nyalon, belanja, olahraga, yes, sedikit membantu, tapi dia tidak menyelesaikan. Tapi ketika lo menemui ahli, lo ketemu sama ahli dan lo tanya, di sini adalah psikolog, lo akan tahu akar permasalahannya di mana. Gitu. Jadi that's what happened to me. Itu yang kemudian membuat gue akhirnya memutuskan untuk hipnoterapi pada saat itu. Terus kemudian, dan menurut gue dari situ gue jadi tahu bahwa oh ternyata nggak bisa cuma sekali nih. Kayaknya ada banyak yang harus di-release gitu. Jadi harus beberapa kali staging, invest. Karena kan banyak yang bilang, aduh tapi mahal banget terapi itu, aduh mahal banget ke psikolog segala macam. Spend itu menurut gue sangat berguna sekali. Banyak mungkin dari generasi yang lebih tua dari kita nganggep itu kayak apaan sih, cuman gitu doang deh gitu ya. Cuma different. Mereka dulu mungkin punya masalah, tapi generasi kita milenial ke bawah itu problem lebih banyak. Paparan mereka dulu mungkin dari sisi media aja ya, mereka cuma punya koran, TV, majalah.
ya, sama kentongan di pos hansip. Sekarang kita segala macam, dan dengan algoritma yang sifatnya adalah ngasih ke lo, bukan lo yang nyari, itu makin parah. Jadi balik lagi, seek for help. Kemarin one of my team, gue melihat gejala itu. Gue gini, ini anak tadinya bagus banget. Ya kalau nggak mungkin gue hire. Kesini-sini dia mulai menurun performanya. Kreativitasnya menurun, jadi cranky, grumpy, terus kemudian jadi nggak cakep. Ini orang-orang high functional depression itu jadi nggak cakep loh. Ya, kurang tidur, mata bengkak. Ya, kurang tidur, rambut rontok. Nggak memperhatikan diri, nggak potong rambut lagi, badan menggemuk. Karena dulu salah satu hal yang membuat badan gue nambah beratnya adalah karena gue kehilangan appetite sama olahraga. Lo kebayang nggak? Olahraga adalah hal yang membuat gue happy. Lost pleasure. Gue kayak, ya udah gini aja, terus apa? What happened? Bubar badan gue. Bener nggak? Iya. Dan You need itu to juga own akhirnya, back yourself. gue setuju sama lo ya. Kalau ada geng duet gitu yang kebetulan sedang di fase ini gitu, you feel that you are a high functioning depression gitu. You carry one of the signs yang tadi kita bahas. Kalau gue tuh cuma bilang gini ya, nggak usah malu mengakui kalau let's not be ashamed to admit that we are not okay. It's okay gitu. Who says that we need to be okay all the time? We're not. We're not a machine, darling. We are flesh and blood. It's okay to carry your emotion and to admit that actually I am not okay today. Gitu. Dan seeking help, that's true. Tapi mungkin sebelum lu seek help ya, karena beberapa teman-teman gue gini, Wan, kayak lu bilang gitu, seek help if you have problem. It work for you ketika lu seek help, lu ke psikolog, lu hipnoterapi. It work for you. Ada pengalaman teman gue, kok di gue nggak? It doesn't work ya. The key is for me ya, Iwan. Seeking help, yes, but you need to be open about it. You need to, there's a sense of willingness. Lo harus mau melakukannya. Gue nambahin sedikit ya, Dave. Safety net gue di sini maksudnya adalah help gue. Itu nggak cuma satu loh, Dave. Halo, boleh lihat ke saya matanya? Betul, ya? betul. Lihat matanya ke saya, tatap mata saya. Nah, bagus. Ya, jangan melirik-melirik ke bawah begitu. Ya, oke. Psikolog, guru ngaji, hipnoterapi, 3 layer, Bo. Karena maksud gue, guru ngaji itu juga penting, tapi lo harus cari guru ngaji yang benar ya. Terus kemudian psikolog tuh penting banget juga. Gitu, kurang lebih. Iya, tapi kan gini ya Iwat ya, itu semua terjadi ketika lo merasa lo siap, ketika lo merasa lo sudah mau mengakui I need help. Admitting that you need help, I think is the first stage, the first step to regaining back yourself gitu. Dan kesiapan setiap orang itu nggak bisa lo komparasi lo. It is your own journey gitu. You need to be able to find your own pace. Ya nggak sih, Wet? Karena tiap orang, tiap manusia itu punya pace yang beda-beda dalam menjalani apapun cobaan hidupnya dia loh. Betul. Kita boleh terinspirasi dari kisah hidupnya Iwat, dari kisah hidupnya ini, kisah hidupnya itu gitu. Betul. Tapi Iwat's pace is Iwat's pace. Your pace is probably different. Yes. Betul. Nggak bisa disamain. Iya, gue tuh juga lagi menyempatkan diri. Salah satu hal yang bring me pleasure is actually, yes, I like reading self improvement book ya namanya ya. Tapi kadang-kadang gue tuh juga suka butuh, I need a break gitu ya. Satu yang juga belakangan gue suka lakukan adalah baca novel, Wet. Gue kan suka novel cinta ya.
yang lo tau lah gitu. Dan gue tuh suka merasa perlu untuk membaca novel bahasa Indonesia untuk mengasah kemampuan diksi dan juga imajinasi kita ya kan, Nek. Nah, ini tuh ketularan dari ponakan gue. Nah, belakangan gue tuh baru mulai. Ini adalah novel paling baru dari penulis bestseller. Kalau if you guys are familiar dengan Critical 11 and also The Architecture of Love dan juga Satin, Ika Natasha baru bikin buku baru namanya Langit Mengambil, sama seperti cuaca Jakarta. Kadang langit memberi, kadang langit mengambil. Bener. Bener. Lo pernah baca bukunya Ika Natasha yang sebelum-sebelumnya? Belum. This is actually my first Ika Natasha. I fell in love right away. Ini penulis? Ini Ika Natasha sang penulis. Hai, selamat pagi Mbak Ika. Ika Natasha. Maaf berantakan kamarku. Dia di 25 hours. Ya ampun. Aku di 25 hours. I bet you love the hotel. Absolutely. Aku setelah discover hotel ini nggak pernah ke hotel lain lagi di Jakarta. I can tell. That is very you. Very me ya. Yeah. Actually dari my semalam God. geng duet itu udah banyak. Ada 5 orang yang kirimin aku storymu, Mbak Ika yang ngepost kamu lagi di 25 terus gini. Semua pada laporan, Kade, Om Dev, Kak Ika lagi di 25 hours. Iya. Kalian kan biasanya di sini juga kan? Benar. Kak Ika, how are you? Good, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah lama banget kita nggak ketemu, ya ampun. Ya udah lama banget nggak ketemu. Sama Kak Dev belum pernah. Hai, salam kenal. Iya. Salam Cantik loh kenal. kemejanya, aku suka banget loh kemejanya. Thank you. Sama Nanti kalau apa masih cover ada, bukunya? iya. Nanti kalau masih ada sisa kita kirimin ya buat Kak Ika ya. Apa? The piyama, the PJs. Oh, the PJs. Iya, Iya itu, iya. Ini merchandise Tuh. kita. kali loh. Itu Iya Medan loh. kan lucu kali loh. Iya loh, kita juga suka ngomong Medan loh. The moment gue pertama kali interaksi sama Ika Natasha itu adalah I think it was Architecture of Love. Idea Fest. No, but before that aku baca dulu buku kamu. Oh ya, kau baca The Architecture of Love kan? Iya. It's amazing. Karena mungkin pertama karena aku arsitek, tapi yang aku puji adalah Aku tahu lo kau arsitek. Iya, aku lulusan arsitek. Kok beda sama Niko ya? Ah! Niko Siahaan atau Nikola Saputra? Nikola Saputra, jangan pura-pura nggak tahu loh. Tenang Kak Dev, kau ada teman membuli dia sekarang. Kalian gang up ya melawan aku, awas kalian loh. Tapi yang gue suka adalah how Ika Natasha menyampaikan cerita itu menurut gue mengaduk-ngaduk emosi. Oh, thank you. Crazy. So, Padahal baca loh, bukan nonton loh. Gila. Ada jampi-jampinya di kata-kata. Kayaknya loh. Loh. Mbak Ika, Ya. I have some questions that I want to ask you. Jadi Ngeri ini kali adalah, takut aku apa? jadi ini tuh novel keberapa toh Mbak? Aku nggak ngitung-ngitung ya Kak Dev, tapi kayaknya 12 deh. 12. Wow. Novel ya 12, kalau buku 14 kayaknya ya. Oke. Aku tuh cuman pengen tahu ya, berapa kali sih kamu tuh jatuh cinta dalam hidup Mbak, bisa sampai akhirnya membuat novel-novel cinta yang begitu Mampus. menyayat hati ini? Kayaknya nggak Woy, pernah. nggak ada Nggak loh pernah. perjanjian kita mau ngobrolin ini. Harus kau jawab loh. Udah kau naik ke sini harus kau jawab. Nggak bisa kau mengeles. Nih, pertanyaannya, yang berbalas atau tidak berbalas? Aduh. Oh my God, we Aduh. love it, we love it. Spill. Spill. Kita mulai dari yang berbalas dulu, yang manis.
Yang berbalas nggak ada, Wak. Aduh, berkali loh. Masa sih? Iya, yang nggak berbalas ada 3 kali. 3 Tiga kali. kali. Tiga Oke. kali, gitu. Oke. Terus karena udah 3 kali nggak berbalas, udah malas aku. Oh. Nah, Oh my. pertanyaan selanjutnya adalah, apakah menulis itu part dari terapinya Kak Ika? Buat aku menulis itu bagian dari tadi kan bicara masalah high functioning depression kan, gitu. Hmm. Hampir semua penulis itu adalah high functioning depression. I agree. Oh. Karena gini, sebagai penulis itu mau emosi apapun yang pernah terjadi di hidup kita di masa lalu, mau itu bahagia, mau luka, mau marah, mau patah hati, jatuh cinta, nggak boleh move on, alias nggak boleh dilupakan karena harus dikumpulin dalam bank emosi supaya nanti kita bisa nulis gitu. Oh. Tapi oke, Oh, I interesting. heard that quite a lot from. Thank you for the gift, guys. Aku suka mendengar itu dari para seniman gitu ya. Kemarin aku ngobrol sama Raisa, Raisa pun mengatakan hal yang sama. Pertanyaan aku untuk Mbak Ika adalah, but isn't it tiring untuk senantiasa menyimpan begitu banyak emosi yang tidak semua kan manis dong akhirnya ya Mbak? Justru yang pahit-pahit yang disimpan, ya kan? Apalagi? Gitu. Tapi jadi nggak pahit ketika ngelihat saldo rekening ketika royalti masuk kan, Dev? Itu make sense dan logika ya. Sangat very Kalau logic. aku tuh motonya sederhana ya, gini. Kita kan kalau udah patah hati kan ya udahlah nangis-nangis ini segala macam ya, putus asa gitu kan, doa, oke gitu kan. Tapi kalau buat aku tuh tidak ada patah hati yang tidak bisa dikonversi jadi royalti. Catat. Anjay. Oh wow. Tidak Jadi. ada patah hati yang tidak bisa dikonversi menjadi Jadi royalti. Oh. Ih, bagus. David, gitu dong lo. Kalau patah hati tuh menjadi karya. Merong-merong buat Perhatiin deh, apa? perhatiin deh. Para contohnya seniman kayak penyanyi ya. Makin mereka kehidupan percintaannya gonjang-ganjing makin bagus loh lagunya. Bener. Bener loh. Kayak dulu almarhum Glenn Fredly loh waktu Betul. patah hati, satu album sakit. Bener. Berarti Ada nggak- sampai sebentar, ada sampai satu penulis lagu, penyanyi yang nggak bikin album karena kisah cintanya terlalu smooth. Ada. Nah, Terus gitu. Janganlah. Janganlah Aku kita mau spill di jawab sini. ya. Jangan. Ada loh, ada. Gimana Kadev tuh kan Kadev daripada nangis-nangis nulis Kadev. Tuh. berarti bilang aku tuh tadi mau komentar begini. Berarti sebenarnya bersyukur dong kenapa buku-bukunya Ika Natasha itu manis-manis kisah cintanya karena maaf ya Mbak. Hidupku Karena pahit. karena kisah cintamu nggak berbalas semua. Tapi at least menjadi sesuatu kan. Betul nggak sih? At least ya maksudku gini, aku selalu merasa bahwa ada alasannya kenapa Tuhan memberi sesuatu ke kita, apakah itu dalam bentuk bahagia atau berkah ya kan, gitu. Mungkin dalam hidupku adalah hal-hal yang kurang bahagia dari sisi cinta tadi, kemudian jadi fuel buat berkarya, kan True. gitu. Kalau misalnya enggak, mungkin aku nggak bisa berkarya, mungkin gitu. Sampai kadang-kadang tuh, kalau dulu kan awalnya ya dengerin curhatan teman gitu, terus jadi buku. Tapi lebih personal kalau sakit hatinya itu dari diri sendiri, ya kan? Yes. True. Tapi Boleh saya bertanya loh? Dari tadi saya belum boleh, melontarkan- saudara Iwan, boleh. memang dari tadi kamu belum nanya, baru komentar doang. Makanya gue nunggu ada pertanyaannya. Pertanyaan aku gini, tadi aku tertarik kamu nyebut bahwa hampir semua penulis, kalau di generalisasi seniman, itu adalah high functioning depression. Ya. Gimana caranya? Tadi soalnya banyak yang nanya tuh. Aduh, gimana kalau kayak gitu? Aku harus apa? Aku harus gimana? Untuk Ika Natasha sendiri, gimana caranya Kak Ika dealing dengan high functional depression itu?
Kalau aku, yang pertama aku nulis, obviously. Jadi kalau misalnya hatiku gelisah tuh, gelisahnya tuh biasanya baru agak berkurang kalau aku tuangkan dalam tulisan. Oke. Jadi kalau aku lagi kepikiran sesuatu tuh aku nulis gitu. Tapi in a way kan nggak semua masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan menulis ya. Betul. Gitu. So obviously aku juga seek professional help. Jadi aku punya psikolog. Oke. Rutin sebulan sekali curhat gitu. Kenapa curhat sama psikolog itu penting? Karena dia curhat tanpa tendensi apa-apa biasanya kan. Betul. Gitu. Betul. Dia bisa ngasih pandangan yang netral. Kalau kita curhat kepada beberapa orang, ada yang langsung laga derita. Masih mending lo kayak begitu. Gua nih, terus aku yang bukan cerita tentang kau ini, Wak, gitu. Gue suka kata-kata laga derita. Oh, laga derita kau. Mau mulai kau laga-lagahan. Laga derita, Mau gitu. tanding. Terus ada juga yang kalau kita Iya, curhat, bener. misalnya itu langsung yang dinasehatin, Bo, gitu. Iya. Ya kan? Padahal lagi butuh ngapain loh. Kalau dinasehatin. mau dinasehatin, aku ke Ustadz gitu loh. Bener. Aku ada ibuku loh. Ada ibuku yang kalau mau nasehatin gitu. Jadi aku merasa kayak kalau ngobrol Iya. sama psikolog itu enak aja, dan kalau di aku ya alhamdulillah di kantorku itu psikolog gretong. Aduh. Oh. Jadi tinggal chat HR gitu kan dan bilang bahwa gue lagi stres banget, boleh nggak bikin janji sama psikolog? Bisa, mau Zoom mau datang langsung bisa gitu. Dan buat teman-teman gak usah takut kayak curhat, kayak orang kan merasa kalau pergi ke psikolog gitu kayak gue gila gitu ya. Enggak lah. Enggak. Supaya nggak gila tahu, makanya ke psikolog tahu. Iya. Curhat sama ChatGPT tuh gila. Mampus kau, Dev. Lo gak punya hak untuk ngatain gue curhat sama ChatGPT, gila. Lo kalau kesepian lo curhatnya sama Halodoc. Halodoc manusia kan? Ya. Mbak Ika gak usah dibelain teman arsitek lo. Halodoc manusia, tapi dia urusan medis. Ngapain curhat masalah hati? Modus berarti modus. Kak, ada satu lagi yang juga aku penasaran. Di buku Ada yang nebak lo? Capri, Kak Ika, betul, aku Capricorn. Aduh. Selesai ya? Pas. Dia nggak berbalas cintanya sama Capri, Kak. Ya Allah. Wah, tapi kalau Capri memang kayak begitu, Wah. Mampus kau. Kayak mana kayak baru nyambung. Kayak mana Kak Ika? Gimana aku mesti handle si Capricorn ini Kak Ika? Sudah 1 tahun gua habis waktuku ini loh Kak Ika. Capri itu ya kayak mana Macam ya? Project Danantara ini gak ada kemajuan Kak Ika. Hey, Aku orang Danantara tahu. mampus kau. Dia Kan ini Danantara rakyat loh. loh. Orang Capri itu ya, gimana bilangnya ya? Dia mau cinta dia gengsi, Wah. Dan kayak aku tuh tadi nebak gini loh ngobrol sama Kak Ika ini loh. Ini dingin kali perempuan ini kayak kulkas 2 pintu gitu. Sama persis kayak gebetan aku itu loh. Ngakunya nggak punya perasaan. Lah kalau nggak punya perasaan kenapa tangan aku diremas-remas? Buat kita itu friendly gesture. Mampus. Friendly. Ngomong sama langit. Aku kalau sama teman ya, kalau sama teman aku tangannya dipegang ya, ya biasa aja kan manusia ya. Kau aja yang kebaperan. Mampus kau. Kamu tuh paradoks banget ya, wahai penulis. Tadi katanya bilang kita harus emosional untuk jadi penulis. Sekarang baperan, gue dituduh baper. Maunya apa sih, Kak? Wah, baru dipegang tangan udah baper, gawat kali kau kadeng. Aku dipegang tangan baper, aku dipegang dengkul bunting. Stop, udah, cukup. Kita kembali lagi ke diskusi kita. Nanti nggak ada isinya ini diskusi kita.
Nggak apa-apa, Wak. Tiap hari aku di kantor udah ada isinya, jadi sekali-sekali ngosong. Waktunya mengosongkan ya, waktunya mengosongkan. Tapi bicara mengenai cinta, wahai sang penulis Capricorn. Tapi do you still want it? Do you still seek for it to fall in love Obviously, again? yes. Obviously yes. Dan nggak banyak orang yang berani menanyakan itu ke aku ya. Mereka assume bahwa ya udah sih Ika hidup dengan dunianya ya udah gitu. Tapi deep down sebenarnya aku masih merasa bahwa aku kesepian loh. Gitu. Nah, misalnya ini contoh sederhana ya. Aku terbiasa kalau nggak usah nangis kau palsu. Aku nih bekantan cantik baperan loh. Air mataku tulus. Desahanku ada yang palsu. Tantangan buat Kadep, ada yang bilang tadi Capricorn tantangan buat Kadep. Aduh Tuhan, lucu kali loh ini. Lucu kali loh ini. Gak kuat loh aku. Gak kuat kan? Aduh. Awalnya aku mau live sama kalian, aku takut loh. Kenapa loh? Jangan. Karena aku suka kan live kalian tuh seru segala macam. Aku takut kalah seru, tapi kali ini aku bangga bisa ngebully Kadep. Hebat kau. Emang, Oke. tapi ya emang yang mampu memiliki kemampuan untuk nembus emosi gue Capricorn ya? emang cuma Capricorn. Oh iya memang. Agak Iya. lama kami memang. Oke, aku mau nanya Tapi soal ini. masalah cinta tadi ya. Apakah Oke, cinta. aku masih berharap pada cinta? Masih. Masih. Gitu. Cuma ada kekhawatiran bahwa di umur segini emangnya masih ada yang mau sama gua gitu. Terus kalau misalnya mau emang tulus, nggak mau duitnya aja misalnya. Terus aku pernah ngobrol sama Zola, Iya. tawarin kan, gitu. Cuma duitnya lumayan buat mending shopping kalau aku. Dolar say. Dolar lagi naik lagi kan. Iya. Terus aku curhat sama teman-temanku kan aku punya WA grup isinya penulis tuh. Kan isinya tuh Kak Dewi Lestari, Rati Kumala, Aditya Dika, segala macam gitu kan. Terus mereka bilang, udah $3.000 tapi itu kan masa depanmu gitu kan. Cinta itu nggak bisa dihitung dengan angka. Aku bilang bisa kebayang kalau udah bayar segitu terus dapetnya nggak kali kawan ini gitu. Nggak kali kawan ini. tapi itu ya itu kita ya. iya tapi itu sebetulnya itu benar dan itu it's in the back of our head every one of us ya di umur segini tuh. Pertanyaan Mbak Ika yang tadi, masih ada emang orang yang mau sama gue, emangnya gue masih menarik gitu. Iya Kayaknya kan? ada yang ngelik Iya kan? kayaknya iya kan. Kalau Kita sadar bahwa kita keren gitu, tapi orang sadar nggak kita keren gitu kan? iya, dan kesadaran orang lain kan kita nggak bisa jamin ya. Iya, kalau kita notice gitu. Cuma kan kriminal ya, Wak. Iya. Udahlah Kak Ika, daripada bayar $3.000 mendingan buka aplikasi Kitab Kuning aja, ketemu aku, kita chatting di situ Kak Ika. Gini aja, nanti pas event kalian yang 14 Februari ya. Iya. Bisa nggak kalian selipkan satu sesi gitu mencari jodoh buat Ika Natasha gitu? Minta tolong kali aku. Kalau bisa gue nyempilin ajang cari jodoh buat gue dulu, gila, nggak buat lu. Hana, checklist deh tamu-tamu Capricorn, gue nggak bisa handle. Jangan cari bintang tamu Capricorn, Sio tikus, aduh repot. Hey, aku mau bahas dulu loh buku langit. Oh iya. Kita mau bahas loh. Iya loh. Nah, itu loh. Ini buku kan bicara soal loss and grief. Yes. Iya kan? Dan menurutku ini tema yang sangat banyak sekali dihadapi oleh manusia modern sekarang. Karena betul. kalau kita definisikan loss kan bukan cuma soal kematian. Betul nggak? Betul. Kehilangan kesempatan,
kehilangan seseorang dalam arti hubungan percintaannya, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan semangat hidup kadang-kadang kan, sama kehilangan hidup. So loss itu besar banget, dan grief itu bukan cuma kedukaan masalah kematian ya gitu, tapi kita berduka karena sesuatu hilang dalam hati kita aja tuh udah grief namanya gitu. Artinya di sini Ika Natasha mau bilang bahwa semua kehilangan itu pantas untuk di-acknowledge. Yes. Dan banyak tuh orang yang nggak mau meng-acknowledge karena merasa bahwa kok gue lemah banget ya jadi orang, kan gitu kan. Harusnya kan gue bisa kuat gitu. Permasalahannya adalah nggak banyak orang yang tahu bahwa ketika kita berani membuka diri untuk lemah, itulah tanda bahwa kita tuh kuat. Bukan betul. justru pada saat kita pura-pura kuat gitu. Betul. Berani fragile itu adalah sebuah bentuk strength gitu. Iya. How do you Cerdas sekali deal? aku ya. Iya, luar biasa loh. Bisa bikin kerja di kata-kata itu bisa Iya kayak loh. penulis loh, cosplay. Iya ini. loh. Iya, kayak penulis ya, iya. Bisa dijual t-shirtnya nanti check out di Keranjang Kuning ya. Mami Louis kali Apakah kemudian menulis itu salah satu terapi untuk griefnya Ika Natasha? Buat aku iya. Kayak misalnya dulu ini aku mau cerita ya, sejujurnya gitu. Novel pertamaku itu lahir karena aku naksir sahabatku sendiri tapi nggak berbalas. Damn. Sedih ya. Berapa lama rasa itu kau pelihara, kawan? Tahu ya Kak, dia bilang. Terus tahu ya, supaya hidupmu nggak sedih kali. Hidupku lebih sedih loh. Laga derita dimulai. Laga derita. Oke. Go. Silakan. Aku pelihara perasaan itu selama 5 tahun dan jadinya 3 buku. Coba. Apa aja itu hasil dari 5 tahun itu? A Very Happy Wedding, ya. Terus, oh my god. Antologi Rasa, Oke. sama Critical Eleven. Critical Eleven termasuk. Termasuk, Wak. Walah. Udah wak-wak kita ya, kayak kawan aku. Iya loh, kawan lama loh kita kayaknya. Itu tuh Medan ya. Medan tuh Kak dan Wa ya. Iya. Gitu. Dan Iya, betul. Kak, aku dengar memang itu kayaknya derita hidupnya Capricorn ya, selalu naksir sama sahabat dan tak berbalas. Karena sebenarnya kami pun gampang baperan. I knew it. Dan Coba aku bilang sama kalian ya, kalau kau punya sahabat, tiap hari makan bareng, pulang kantor dianterin, lembur ditungguin, baper nggak lo? Aduh, I cannot. Bohong kalau nggak baper. Iya. Nah, salah lu sebagai Capricorn, kenapa dipendam, kenapa tidak diungkapkan? Kalau emang iya. Kadang-kadang tuh ada perasaan yang kita takut ungkapkan, karena kalau diungkapkan ditolak, terus kebahagiaan semua itu buyar gitu. Oh, jadi Tapi kan kalian akhirnya setelah mempertahankan rasa-rasa itu, walaupun itu Iya. jadi bentuk seperti halusinasi. Waktu itu aku merasa dia masih baik kok sama aku gitu kan. Oh, dia masih nganterin aku pulang tiap hari, nungguin aku lembur, berarti baik dong gitu. Terus tiba-tiba dia kawin sama orang lain. Ih, Dikata BABI. Orangnya tuh gampang empati tingkat tapi tinggi. nggak apa-apa Kak. Dulu kan dia masih ganteng ya. Sekarang udah botak. Memang begitu. Memang begitu. Aduh. Tapi apakah dia tahu cerita ini? Jadi setelah buku itu muncul semua, apakah dia tahu bahwa ini tentang dia? Kami kan teman satu geng ya, jadi obviously dia tahu gitu. Cuma orangnya kan agak pemalu ya, jadi ya udahlah gitu. Oke. Dan masih suka Tapi digoda-godain sama temanku yang lain. Oke. Tapi biasanya awal kayak contoh gitu, novel Langit Mengambil ini. Idenya itu dimulai dari apa? Dari kegelisahan, dari pertanyaan, dari ending, atau dari apa sih? Kak Ika? Kalau yang Langit Mengambil nih agak spesial ya, karena gini, umur aku tahun ini kan udah 47 ya. Semoga nggak terlihat 47 ya gitu.
Udah 4 buku. Terus aku tuh biasanya kalau ngerjain buku tuh satu buku tuh bisa 3 tahun. Lama, karena kan aku ngantor, sehari-hari kan aku ngantor di Bank Mandiri, ini lagi cuti aja. Terus habis itu nulisnya baru bisa malam atau weekend gitu kan. Karena jomblo bisa nulis weekend gitu ya, teman-teman yang mau curhat. So, jadi satu buku tuh jadinya lama. Nah kemarin waktu aku ulang tahun ke-47, aku mikir gitu. Setelah Satin selesai ya bukuku yang tahun lalu, lah ini kalau aku butuh nulis 3 tahun lagi, bukunya baru jadi di umur aku 50 dong. Ya ampun, gue udah nenek-nenek gitu kan. Hei, bentar lagi gue 50. Oma, kesel kan dia? Kau mulai menyesal lagi ini kan? Dari tadi, bukan sekarang. Sabo. Diangkat kaki lu. Tapi itu good point ya. Ketika kita mencoba membayangkan, gila kalau gue menunda 3 tahun atau 5 tahun baru mewujudkan apa yang gue inginkan, itu tua banget gue. Mau nggak mau kan? ada a sense of urgency, right? Ada. Waktu kita lebih muda, umur 20-an, 30-an, kita nggak mikirin waktu loh. Iya. Karena Betul. kayak misalnya digantung-gantung perusahaan 5 tahun, umur gue baru 28 misalnya kayak gitu, yang muda ya. Tapi nanti sampai di titik kita mulai mikir bahwa gue masih punya waktu berapa lama lagi ya. Iya. Nah jadi waktu Langit mengambil ini aku selesain hanya dalam waktu sekitar 3 bulan. Wow. 3 bulan. Jadi waktu itu aku mendisiplinkan diri bahwa tiap malam pulang kantor aku harus nulis dan harus jadi 1 bab tiap malam gitu. Dan di Langit mengambil ini aku merasa bahwa mungkin udah saatnya di umur segini aku ngomongin layer-layer emosi yang lebih dalam dari sekedar jatuh cinta. Aku nggak bilang jatuh cinta gak penting loh, jatuh Iya. cinta penting banget kan gitu. Iya. Yang pentingnya belum ada di hidup gue. Tahan ya. Lu sih gengsi. Iya, sabar. Tapi Terus? ada layer-layer emosi yang sebenarnya kita jalani sehari-hari tapi kita diemin. Kayak loneliness, grief. Terus kemudian di sini juga bicara masalah kekerasan seksual kan gitu. Kadang-kadang tuh kita sebenarnya pernah mengalami quote unquote kekerasan seksual, mungkin dalam bentuk verbal, tapi kita nggak sadar. Atau Betul. kita berusaha menganggap dia bercanda doang gitu kan. Dan kita tidak meng-acknowledge kejadian itu dan meng-acknowledge perasaan itu. Di Langit Mengambil aku bicara tentang seorang perempuan jurnalis. Jadi Tara. baru pertama kalinya tuh aku nulis tentang seorang jurnalis karena aku bilang jurnalis itu salah satu profesi yang paling berani ya. Karena kan harus di garda terdepan untuk mengejar berita gitu kan, dan sosoknya di sini tuh emang benar-benar jurnalis yang idealis lah gitu. Sampai suatu saat tuh dia mau berangkat liputan, dia diserang sama orang tidak dikenal dan dianiaya. Akibat dianiaya itu dia kehilangan rahimnya. Kebayang bahwa jadi perempuan kehilangan rahimnya seperti apa gitu. Itu grief yang harus dia alami sambil dia juga mengasah jiwa reporternya itu, jiwa jurnalisnya itu. Dia pengen tahu yang menganiaya gue siapa ya, kenapa gue dianiaya gitu. Jadi di sini aku bicara masalah high functioning depression tadi, seseorang yang mencoba sembuh dari lukanya tapi dia juga mengejar jawaban gitu. Dan itu kan yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup, kita tuh mengejar jawaban sebenarnya tahu tiap hari. Betul. Emang. Dan Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya belum ketemu jawabannya. itu yang mungkin akhirnya nyampe ke perasaan pembaca ya. Iya. Perasaan kayak gitu. Ada Iya. keselnya. Ini gua banget nih gitu. Ini gua Iya. kan begini gitu. Iya, iya, walaupun direpresentasikan oleh si jurnalis Tara tadi gitu ya. Iya. Dan alasan kenapa aku menulis ya Kak Dev sama Iwet, karena aku tuh pengen bahwa kita tuh punya teman yang tidak judge. Buku itu adalah teman yang tidak pernah menghakimi loh. Betul. Dan setiap Setuju. kita baca setiap halamannya tuh kita jadi merasa bahwa menemukan diri kita sendiri dan luka-luka yang kita pendam di dalamnya dan didengarkan gitu. Kayak lagi didengar kalau baca buku tuh. Padahal kan buku diem ya.
Tapi lewat kata-katanya itu dia bisa meluk, dan alasan aku menulis adalah supaya teman-teman yang mungkin mengalami perasaan yang sama tapi nggak tahu mau cerita sama siapa, baca. Dengan baca tuh kayak dia punya, oh, I'm not alone in this fight, I'm not alone in my desperation, tapi ada teman di luar sana gitu. Aku kan baru mulai baca bukunya ya, dan aku tuh paling Makasih loh Kak Dev. iya, ini sekedar menunjukkan aja kalau intensi gue lebih tulus loh daripada teman gue si botak yang kau puja-puja itu dari tadi. Walaupun kisah cinta gue selalu gagal di persimpangan jalan, tapi intensi aku tuh Aku tulus pada saat loh. ini lebih relate sama kau karena sama-sama gagal kisah percintaan kita. Ya, tapi aku nggak mau loh kayak kamu Kak, menanti 5 tahun terus nggak dapat apa-apa Kak. Aku 5 tahun udah 56 loh. Itu juga aku sampaikan kepada Capricornku. Lu mau buruan, Lima nggak mau tahun. nggak usah. 5 tahun aku nggak dapat apa-apa. Aku dapat 3 buku, dapat 1 rumah, Wak. Mampus Matre kau. kali kau ini kakak. Ini kan dramanya itu kan cepat banget di beberapa halaman Yes, awal yes, gitu ya. yes. Itu Dia- ikan dia- Natasha. Itu ikan Dia Natasha. ketemu, dia jatuh cinta. Gue tuh paling deg-degan web kalau gue membaca novel yang Iya. yang dramanya tuh cepat di awal. Terus gue gini. Itu ikan "Ah, berarti Natasha. ya- Itu berarti ikan yang- Natasha. Lu diam nggak boleh botak. Gue tuh jadi bertanya-tanya Iya. lah yang dia sisain di sisa perjalanan segini banyak. Sabar. Apa ya? Masih banyak. Masih Itu ikan banyak. Natasha. Itu ikan Natasha. Gini. Pertanyaan gue tuh cuma gini. Bentar, sebentar. Gue nanggepin lo dulu. Ini yang dijanjikan sama setiap novelnya Ikan Natasha. Dia itu ritme ya namanya ya Kak ya. Ritmenya itu nggak kayak drakor. Kalau drakor tuh kan panjang kali loh, dia bikin konfliknya, bikin apanya. Ika tuh nggak, baru 3 halaman, dar. Sampai ini baru awal loh. Wak, capek, Wak, kalau kita nunggu-nunggu sampai Betul. halaman 50 baru jadi konflik. Betul. Ngapain kita di Betul. halaman 1 sampai 49 itu? Betul. Bagus keluar kan Betul. pacar ya kan? Betul. Bisa Betul. kali kau ngomong. Gaya menulismu nggak seperti Capricorn. Capricorn tuh bukan yang ngapa-ngapain lama, jatuh cinta lama, mengungkapkan perasaan lama, mendem cinta lama. 5 tahun kurang lama apa? Di halaman cepet kali kau cosplay. Kena repet loh aku. Kena repet aku. Prestasi hidupku hari ini direpetin oleh Dev Hendrik. Pertanyaan aku cuma satu, Kak Ika. Gue tuh kan orangnya gampang nempel ya sama karakter. Iya, iya. Akankah Tara menemukan kebahagiaan? Masa aku kasih tahu nanti orang ini nggak beli bukunya? Baca lalu semua geng duet terus lo kasih tahu gue. Kan? Masa dia nanya endingnya loh, Web? Masa dia nanya, the beauty in life is the journey, not the ending. Capricorn ini yang ngomong. So geng duet. Catat ya, the beauty in life is in the journey, not the ending. Yes. Perjalanannya kan panjang, kalau ending kan udah selesai. Betul sekali. So, geng duet, ini adalah satu bacaan yang kita rekomendasikan. Ya, ini part dari Racun Duet juga. Novel terbaru dari Ika Natasha. Ini sudah terbit sekarang ini. Tadi ada yang nanya apakah ada di Gramedia? Ada. Ada, Wak. Ada ya. Jadi langsung saja kita beli. Langit Mengambil. Yes. Terus kalau misalnya mau ketemu aku, mumpung aku di Jakarta, aku sehari-hari di Medan ya. Oh. Aku di Medan. Di Medan. Kenapa aku tinggal di Medan? Karena kalau di Jakarta aku miskin. Oh iya, memang. Ya udah penuh Jakarta. Jangan menemuin Nggak Jakarta. usah ya, Udah udah mau aja. tenggelam Nggak juga usah. kan? Nggak usah. Iya. Jadi Oh. besok aku tuh ada book launching, tahu nggak di mana? Di Di mana? mana? Alpukat Kocok di Medan. Museum Macan. Oh di Museum Museum Macan. Mental kan aku kan? Luar biasa loh. Iya loh. Citra deh. Iya. Ada book launching aku di Museum Macan jam 4. Kalau teman-teman di sini pada punya waktu, datang bisa ketemu aku. Kalau mau book signing nggak penting lah ya sebenarnya book signing. Mau seru-seruan Penting apa gila. book signing? Penting kan? loh. Kan?
tekenan aku ya, teken di teken, ku Teken, di teken. Iya. Iya. Jadi sampai kapan Kak Ika rencananya di Jakarta? Aku di Jakarta dari Rabu, Minggu balik karena Senin kita balik cari nafkah lagi Wak di kantor. Betul. Oh. Kak Ika, tadi belum dikasih tahu besok jam berapa book launchingnya? Jam 4. Jam 4 Jam sore. 4. Jam 4 sore. Kan Museum Macan tuh di area yang public space-nya kan ada jendela dikeliling ya. Betul. Kenapa kita bikin sore? Karena kan judulnya Langit Mengambil kan. Oh. Jadi sambil ngeliat langit menjelang senja tuh kan puitis kan aku kupikirkan loh kayak gitu-gitu, kupikirkan kisah cinta tuh nggak kupikirkan tuh lah dia. Ngomong-ngomong itu kan kakak Dev udah tahu aku. Ya. Alah, itu kan sebetulnya alasan operasional kenapa jam 4. Acaranya di Museum Macan. Jam 4 itu macan-macannya lagi tidur, kekenyangan. Jadi jam yang logis untuk bikin event di Museum Macan. Paham? Masuknya berapa? Buat yang hadir book launching masuknya nggak bayar ya. Sekalian nengok pameran kalian di situ suka iklan. Nengok pameran kalian. Udah capek-capek dibawa masuk ke Museum Macan, udah haiso gitu. Pameran kau kata, exhibition. Pakai bahasa Indonesia kau. Oh iya benar. Inggris. Pameran bener kan? Pameran lukisan loh. Iya. Pameran itu harusnya seni Jakarta gitu loh, seni jak gitu, bukan art jak. Arja. Iya. Kalau pameran tuh kayak Inakraf gitu, kita lagi mau belanja Subang. Itu bazar Wak sebenarnya. Itu bazar berkedok pameran. Kalau Inakraf. Ya udah lo, kau atur lah. Yang penulis kau, kenapa kau bikin repot? Yang cinta ditolak menghasilkan buku dapat rumah kau. Aku nggak dapat apa-apa, cintaku ditolak. Dia beres-beres. Dia Pergi. Sebelum ada kamtip, gue beresin dulu dagangan gue. Gue nggak mau jadi ibu-ibu tukang sate di Malioboro yang guling-gulingan di jalan. ditertibkan tertib. Biar faedah banget obrolan kita. Aduh, capek banget. Aduh, tapi Kak Ika, it's so Aduh, nice. Thank you so Me much. too. Iya, thank you loh. Oh my God. Aku belum Aduh, ya sarapan Allah. tapi aku bahagia loh. Aduh, terima kasih. Kita juga bahagia kali loh bisa ngobrol-ngobrol gini. Gila kali nih hari ini loh. Kan nggak pernah kan kalian ngomong medan-medan kayak gini kan? Kalian Nggak biasa pernah kan loh. Kau Jaksel gitu. Kalau di novel aku Jaksel sih. Kalau aku ketemu langsung aku Medan. Kau tahu menempatkan diri ya. Kita juga punya satu persamaan Kak Ika hari ini. Hari ini kamu bilang kamu belum sarapan tapi kamu bahagia. Sama kayak aku. Aku belum distatusin tapi aku juga bahagia. Thank you. Kak Ika, thank you so much. Good day. Back to you.